bersama Laili di acara BTS. BTS bukan Korea ya teman-teman, yaitu bicara tentang sastra. Hari ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak yang akan sharing materi terkait hari ini. Kira-kira kita bakal bahas materi tentang apa ya? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran terkait tentang materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita lanjut membahas mendalam terkait topik pada hari ini, kita kenalan dulu yuk dengan kakak-kakak dari Universitas Jember, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini sudah ada Kak Vinka, ada Kak Ana, dan juga ada Kak Nuril. Boleh disapa dulu dong Kak teman-teman yang ada di rumah. Halo, saya Nuril Fadila. Hai, saya Vinka Dirawati. Bisa kesana. Setelah kita kenalan nih, kita langsung saja pada topik kita kali ini, yaitu tentang kajian psikologi sastra. Pada kajian psikologi sastra ini kita mengambil kajian atau penelitian yang berjudul Kajian Psikologi Sastra pada cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya akan bertanya nih terkait penelitian atau kajian yang kita bahas kali ini. Tentunya sudah ditulis oleh seseorang yang kita akan kulik lebih dalam pada podcast kali ini. Siapa saja sih Kak penulis atau orang yang berkontribusi dalam kajian psikologi sastra pada penelitian ini? Jadi begini teman-teman, ketika kita ingin menganalisis suatu karya sastra, contohnya cerpen nasihat-nasihat ini, alangkah baiknya kita itu mengetahui siapa sih penulisnya. Nah, cerpen ini atau yang akan kita kaji ini kita ambil dari Juripen yang dipublikasi pada tanggal 22 April pada tahun 2022. Nah, di situ itu penulisnya ada 3. Yang pertama ada Kak Dinda, yang kedua ada Kak Davina, dan yang terakhir ada Kak Salsabila. Baik, berarti kajian atau penelitian ini baru dipublikasikan pada tahun kemarin ya Kak, tahun 2022. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait isi dari kajian psikologi sastra ini. Sebelumnya berdasarkan sumber yang saya baca nih Kak, cerpen Nasihat ini diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1986, diciptakan oleh A.A. Nafis yang memiliki nama panjang yaitu Alwi Akbar Nafis yang lahir pada tahun 1924 dan wafat pada tahun 2003. Dia ini merupakan seorang sastrawan, budayawan maupun politikus yang berasal dari Sumatera Barat. Dan karya sastra yang banyak dikenal oleh pembaca yaitu salah satunya cerita pendeknya yaitu Robohnya Suropani. Mungkin di sini kakak pasti tidak asing dengan cerpen Robohnya Suropani ya Kak. Ya, kakak di sini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebelumnya sudah membaca dan mungkin juga sudah menganalisis baik dari strukturnya maupun hal yang lainnya. Di sini karya sastra ini pada cerpen Nasihat-Nasihat ini jika dilihat sekilas dari judulnya saja ya Kak, Nasihat-Nasihat. Menurut sudut pandang saya ini kan mungkin berisikan tentang nasihat-nasihat. Apakah benar ya Kak? Bisa diceritakan Kak? Iya, betul sekali Kak. Jadi jika dilihat dari judulnya saja, kita sudah bisa tahu ya bahwa isi dari cerpen tersebut yaitu tentang nasihat. Nah, jadi di dalam cerpen tersebut itu menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Hasibuan ini sedang mengalami masalah dan menceritakan kesulitannya itu kepada orang tua untuk mendapatkan atau meminta nasihat seperti itu. Baik, berarti sudut pandang yang saya ungkapkan tadi terhadap cerpen tersebut juga benar ya Kak, prinsip tentang nasihat. Iya, betul sekali. Untuk pembahasan yang selanjutnya ya Kak, ini pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan terkait bagaimana kajian psikologi sastra yang akan kita bahas. Tentunya peneliti juga akan membahas masalah-masalah maupun hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian. Jadi di sini masalah apa saja sih Kak yang akan dibahas pada topik kita kali ini? Apakah cuma tentang psikologi sastra dari cerpen ini saja? Enggak dong, enggak harus tentang psikologi sastra pada cerpennya. Jadi dalam analisis ini masalah yang kita kaji dalam psikologi sastra ini ada 4. Yang pertama ada aspek struktural pada cerpen Nasihat-Nasihat karya A. Nafis. Yang kedua aspek psikologi yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang ketiga psikologi dari pengarang dalam menciptakan cerpen tersebut. Yang keempat psikologi pembaca ketika selesai membaca cerpen tersebut. Baik, tidak hanya psikologi pada cerpennya saja teman-teman, tapi di sini juga psikologi sampai dengan pembacanya.
teori dari psikologi sastra ini banyak, ada teori psikologi Jung, ada Sigmund Freud, dan juga teori dari Lacan. Bisa dijelaskan Pak pada penelitian kali ini menggunakan teorinya siapa? Nah, dalam kajian ini menggunakan teori psikologi sastra dari Sigmund Freud. Nah, menurutnya kehidupan jiwa seseorang itu terbagi menjadi 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Maksud ini juga membedakan kepribadian manusia menjadi 3 unsur kejiwaan, yaitu ID, ego, dan superego. Oh, baik, pada penelitian ini yang dipilih yaitu teori dari Sigmund Freud yang terdiri dari ID, ego, dan juga superego. Berarti dalam teori ini berdasarkan hasil penelitiannya tidak menggunakan teori yang lainnya ya Kak, hanya menggunakan teori dari Sigmund Freud. Penelitian ini kan termasuk dalam penelitian apa ya Kak, yang menggunakan observer dan juga untuk metode penelitian sendiri. Pada penelitian apa ini menggunakan Jadi penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan deskriptif yang dimaksud ini adalah penyampaian atau penggambaran data yang dideskriptifkan sesuai dengan hasil analisis yang sesuai dengan data hasil penelitian. Digolongkan ke dalam penelitian kualitatif karena data dan analisis dalam penelitian ini tidak menggunakan prinsip-prinsip statistik. baik, karena prinsip-prinsip statistik itu biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu menanyakan terkait tentang hasil dan juga pembahasan dalam kajian ini. Untuk pembahasan hasil yang pertama ini Kak, terkait tentang aspek struktural cerpen. Jika dilihat pada umumnya aspek struktural cerpen itu pastinya ada kebutuhan, alur, dan juga ada latar. Untuk lebih jelasnya bagaimana juga bisa dijelaskan? Jadi betul yang disebutkan tadi itu ada 3. Yang pertama ada penokohan, yang kedua ada alur, dan yang terakhir ada latar. Di sini penokohannya itu ada 3. Yang pertama ada tokoh Hasibuan, lalu ada orang tua, dan yang terakhir ada gadis desa. Hasibuan itu siapa? Hasibuan itu seorang pemuda yang dia itu ketika memiliki masalah atau problem di dalam hidupnya, dia itu selalu meminta tindakan dari si tokoh orang tua tadi. Sedangkan orang tua adalah kebalikan dari tokoh Hasibuan. Kalau Hasibuan meminta nasihat, sedangkan orang tua itu memberikan nasihat kepada tokoh si Hasibuan. Lalu gadis desa itu adalah seorang perempuan yang ia tuh menangis di pundak Hasibuan di bus sampai dibawa pulang ke rumahnya. Sedangkan untuk alur nih Kak, alurnya ini menggunakan alur maju. Pembuktiannya dengan apa? Pembuktiannya itu dengan ketika ia itu meminjam kamarnya untuk menceritakan segala keluh kesahnya. Nah di situ si tokoh orang tua itu memberikan nasihat dan yang berujung kepada sebuah penyelesaian. Seperti itu. Kalau untuk latar mungkin bisa dijelaskan oleh yang lebih paham nih Kak. Silakan. Ya, jadi latarnya di sini itu adalah latar tempatnya ini bisa dikatakan cukup banyak nih Kak, karena ada yang di kamar depan, di atas bis, di tepi kota, rumah, padang, Minangkabau, dan kawan-kawan. Nah, untuk salah satu contoh pada kutipannya ya Kak, misalnya yang di Minangkabau. Nah, ini dalam kutipannya itu berbunyi di negeri Minangkabau seperti itu Kak. Sementara untuk latar waktunya itu ada 2, yaitu pagi dan malam. Contoh kutipannya itu ketika pagi datang seperti itu. Nah, untuk latar suasananya itu ada 3, yaitu malu, sedih, dan gelisah. Contohnya pada kutipan yang dinyatakan di dalam artikel tersebut itu berbunyi, tak usah gelisah, ikutilah nasihatku, seperti itu. Baik, itulah tadi analisis struktural yang kita dapat temui dari cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis. Untuk kajian inti yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman di rumah yaitu kajian psikologi tokoh pada cerpen itu sendiri dengan teori Sigmund Freud. Boleh dijelaskan Kak, bagaimana agar kami ini semua lebih paham lagi terkait kajian psikologi tokoh yang terdapat pada cerpen nasihat-nasihat itu sendiri? Jadi sebelum kita
berasal dari alam bawah sadar atau biasa kita sebutnya itu dengan dorongan biologis, Kak. Sedangkan ego ini adalah berdasarkan pada prinsip atau kenyataan. Sedangkan superego ini merupakan aspek moral kepribadian. Nah, psikologi dari tokohnya ini, pada tokoh Hasibuan itu dibuktikan pada ketika Hasibuan itu tinggal di desanya atau di daerah tempat tinggalnya, ia tuh tetap mengikuti aturan yang ada di desa tersebut. Aturannya itu apa? Aturannya bahwa ketika ia ingin menikah, berarti yang datang ke rumah atau ingin melamar itu biasanya perempuan dulu. Lalu untuk egonya, Kak, egonya itu pada saat tokoh si Hasibuan ini meminta pendapat pada tokoh orang tua, benar. Langsung yang terakhir itu superegonya ini berarti tokoh Hasibuan itu tadi ketika ia sudah mendapatkan nasihat dari orang tua itu, tetapi tidak langsung menggunakannya karena si Hasibuan itu tadi merasa nasihat yang diberikan oleh orang tua itu kurang berkenan atau kurang sesuai dengan apa yang telah dipikirkannya. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah jelaskan psikologi tokoh dari Hasibuan itu sendiri. Sekarang masih terdapat dua tokoh lagi, yaitu ada orang tua dan juga tokoh gadis desa. Jadi bagaimana nih, Kak, psikologi tokoh dari sisa kedua tokoh tersebut? Jadi psikologi tokoh dari tokoh orang tua ini kan ada tiga tadi ya, ada ID, ego, dan superego. Pada ID-nya, orang tua ini ingin memberikan sebuah nasihat kepada seorang anak muda yang mendatanginya ke rumah. Atau anak muda ini kan tokoh Hasibuan ya. Kalau egonya itu menceritakan tentang orang tua yang ingin memberikan nasihatnya setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh tokoh Hasibuan. Dan untuk superegonya yaitu orang tua ingin memberikan sebuah nasihat kepada tokoh Hasibuan karena telah mendengarkan ceritanya. Baik, yang terakhir yaitu psikologi tokoh dari gadis desa ya, Kak. Bagaimana, Kak? Jadi ID dari si tokoh gadis desa ini memiliki keinginan untuk dibawa kemana oleh laki-laki yang ada di sekitarnya itu. Kenapa? Karena si tokoh gadis desa ini tidak tahu harus pulang kemana. Sementara ego dari si perempuan sementara ego dari si gadis desa ini itu sedang mengalami keterpurukan dan banyak menangis. Dia ingin diperhatikan dengan cara menyandarkan kepalanya di bahu di si tokoh Hasibuan ini dan tidak ingin meninggalkan pergi seperti itu. Sementara egonya ini sudah memiliki janji untuk ditemui sepertinya seperti itu. Sementara si tokoh Hasibuan ini tidak mau menemuinya sehingga membuat si tokoh gadis desa ini bertanya-tanya seperti itu kepada pegawai-pegawai di kantor itu. Dan pada akhirnya tokoh Hasibuan ini kembali menemui seperti itu. Membahas analisis struktural ini sudah, membahas analisis psikologi tokoh juga sudah. Tinggal dua pembahasan yang terakhir nih, Kak, yaitu tentang psikologi pengarang dan juga psikologi pembaca. Bagaimana kan, Kak, tentang pandangan psikologi pengarang dan juga pembaca pada cerpen nasihat-nasihat karya Analisis? Jadi psikologi pengarang pada cerpen nasihat-nasihat ini, Analisis sebagai pengarang ingin menggambarkan sebuah perlawanan melalui tokoh anak muda, yaitu tokoh Hasibuan. Nah, perlawanan yang digambarkan oleh Analisis sebagai pengarang ini tidak disampaikan secara jelas atau secara terang-terangan. Nah, pada cerpen itu saat anak muda ini dililit oleh masalah, pasti si tokoh anak muda ini atau tokoh Hasibuan ini pasti untuk ke rumah orang tua untuk meminta nasihat. Betul. Nah, setelah mendapatkan nasihat yang diinginkan, ternyata nasihat itu tidak sepadan atau sepemahaman dengan si tokoh Hasibuan. Jadi nasihat itu tidak dijalankan oleh tokoh Hasibuan. Jadi perlawanannya itu ditelekan. Untuk psikologi pembacanya ya, untuk yang terakhir pada pembahasan kali ini bagaimana, Kak? Psikologi pembacanya di sini Analisis itu memberikan kita pandangan bahwa pandangannya itu melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Kenapa
kenapa kok bisa melalui tokoh-tokoh itu? Karena di dalam cerpen tersebut tokoh-tokohnya itu memiliki masalah sendiri-sendiri. Nah itu bisa kita tadi bahwa analis ini ingin memberikan kita pandangan bahwa di dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya suatu masalah, dan kita sebagai orang yang menerima masalah atau memiliki masalah itu, tentunya kita harus menyelesaikan masalah itu menggunakan prinsip yang kita punya, seperti itu. Baik, berarti pada episode kali ini psikologi pembaca ini menutup pembahasan pada topik yang menarik sekali untuk topik kita pada video kali ini yang kita bahas panjang lebar dari analisis struktural, ada psikologi tokoh, ada psikologi pengarang, dan sampai pada psikologi pembacanya itu sendiri. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada cerpen ini ialah cerpen ini kan menceritakan atau menceritakan tentang kehidupan adat masyarakat. Di sini seorang anak muda yang meminta nasihat kepada orang tua, tetapi kita sebagai orang tua itu tidak harus memaksakan nasihat-nasihat yang kita berikan itu dipatuhi oleh orang yang meminta nasihat, seperti itu. Untuk menutup topik kita kali ini, yang terakhir yang saya tanyakan nih Kak, menurut rasa penasaran saya ingin bertanya tentang pandangan kakak-kakak ini terhadap artikel maupun kajian atau penelitian yang kita bahas pada topik hari ini itu seperti apa Kak? Mungkin kami bisa mewakili Kak Ana dan juga Kak. Jadi berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan dari tadi ya Kak, nah ini artikel ini sudah bisa dikatakan cukup jelas ya, dan pastinya bermanfaat bagi pembaca dan tentunya bagi kita ya sebagai anak muda. Karena di dalam cerpen tersebut itu mencerminkan banyak sekali pesan moral seperti nilai-nilai adat dan kesopanan dalam hubungan, serta perbedaan pandangan antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Nuril. Mungkin pandangan kita ini ada yang sama dan juga berbeda terkait tentang kajian atau penelitian yang kita bahas kali ini, yaitu tentang kajian psikologi sastra pada cerpen nasihat-nasihat karya akademis. Yang tentunya hal ini memberikan kita ilmu dan juga pengetahuan baru terkait tentang sastra. Baik teman-teman, saya rasa podcast kali ini cukup untuk memberikan kita pengalaman baru terkait penjelasan sastra. Semoga